Halo teman-teman semua, apa kabar? Melanjutkan kesibukanku di Jakarta. Memang ya, bapak-bapak berkegiatan sekarang jadinya. Aku jalan-jalan di area Ben Hill untuk ketemu salah satu temanku namanya Leonardo Edwin. Ini bukan pertama kalinya kita ketemu, tapi ini pertama kalinya kita nge-podcast bareng. Dan hari ini, podcastnya di Bakso Menteng Pak Teguh. Ayo, siapa yang udah kesini? Kita ngobrolin apa aja? Mari saksikan. Aku duduk 15-20 menitan aja. Kuyupnya coba lihat. Wow. Apalagi Lele yang habis padel. Oke sih. I'm not sweating. Oke sekarang. I'm not sweating. Gimana sih padel di Jakarta? Lagi rame. Lagi rame ya? Ya, Saya everywhere. dulu perasaan Sold tuh. out terus. Oh sorry. Saya dulu perasaan padel nggak serame ini ya. Ya, lagi tren sih. Oke. Kita lihat dulu. Lele kalau misalnya makan bakso pakai apa aja? Sambal wajib. Sambal. Do you want? No. No? No. You not eat spicy? Prefer not to. Oke. Gue biasanya emang agak jarang masukin Mana nih kecap semua? sambal. Kecap manis. Coba lihat komposisi ininya. BTW agak disclaimer sedikit ya. Iya. Ini kan abis pedal jadi agak dislocated. Jadi kalau misalnya nanti di video kayak movementnya limited atau kayak aneh gitu karena sakit banget. Semoga cepet sembuh lah ya. Dan I apologize in advance ya kalau nanti ada yang nyangkut-nyangkut di behel. Oh ya, sekarang dia jadi tim Iup. Enggak, tapi aku nggak yuk. Oh enggak Iup, Nggak serius coba. Biasa aja kayak. Iya. Iya. Tau gak sih kalau orang pakai behel tuh jadi kayak Iup gitu. Iya. Pernah lihat nggak? Nggak selebay itu sih sebenarnya. Mungkin beda kasus, beda-beda ya, tapi Iya. gua nggak sih. Emang awalnya lu pakai behel alasannya kenapa? Memang nggak rapi. Karena gue juga ada concern itu awalnya. Cuma Hmm. waktu itu gue pakai eyeliner. Karena ya Bisa. giginya kurang sih. Kurang Karena dia efektif. jadi harus ditambah kayak tambel-tambelan gitu biar nutup. Oh. Soalnya kalau dibiarin gitu aja dia jadi kayak ada gap yang gede banget gitu. Beda-beda case sih. My case itu tetap recommendednya pakai behel karena ada yang harus ditarik ke Iya. atas. Oh iya. Soalnya kalau eyeliner dia cuma nekan. Dia nggak bisa narik dari akar keluar gitu loh. Jadi berapa tahun lo bakal pakai? 2 years katanya. Oh, Makan ya, makan ya. makan. Makan ya guys. Ini kita pesannya yang bakso kecil semua. Because I don't like bakso gede. Sama. Gue harus nanya lu dulu. Oh ya, sorry. Karena lu baru pulang dari Afrika ya. Itu panjang banget. Jadi Apanya coba nih? lu ceritain. Kayak kemarin setahu gue tuh lu udah berapa minggu jatuhnya nggak 2 weeks. selalu jalan terus kan? Dari Indo terus ke Afrika terus lu transit sini doang terus lanjut ke Amerika. Kenapa sih atau gimana sih lu bisa punya energi sebanyak itu? Oh, good question. Honestly ya, sejauh ini gue nggak minum vitamin gitu. Paling ada kayak cuman imbus gitu. Itu pun kayak bolong-bolong, harusnya kan tiap hari. Tapi I don't know. I think enjoying the moment aja. Yeah, it gives me booster. I don't cliche, tapi that's true to me. Oke. Sama ini sih, paling kayak jaga makan, terus tidur cukup. I'm an early bird, jadi I sleep quite early and I wake up early. Gak begadang. Nah tentang itu soalnya masalahnya nih, gue kan udah 3 minggu di Jakarta. Tapi gue kemarin tuh dari Istanbul. Jadi gue ada 4 jam perbedaan waktu. Yang mana jadinya gue tuh bangunnya tuh jam 7 Istanbul, yang mana itu adalah jam 11 Jakarta. 3 minggu gue coba benerin jam tidur, nggak bisa. Lalu gimana bisa sebagus itu kualitas tidurnya? Oke, jadi misalnya kayak when I was traveling ke tempat yang beda banget jamnya, I would set duluan. Jadi pre-adjust pas udah di Indo, pas sebelum berangkat. Ya gitu. Dan di pesawat kan long flight misalnya ke US gitu misalnya. Iya. Jadi jam yang aku ikutin jam US. Dari H-1, H-2 on the flight. Jadi when most people are asleep, Iya, iya. I'm awake. Dan lu juga dari dulu tuh nggak pernah berhenti travel ya kayaknya. Paling lama lu diem di satu tempat tuh kapan terakhir? Ini lagi di Jakarta. Pasti gara-gara visa ya? Ya. Soalnya kemarin lu juga sempet cerita kan, ya itu susahnya jadi traveler Indonesia tuh soal visa gini, Paspor ya. paspor. Jadi sekarang lu harus ninggalin paspor lu di 2 bulan. 2 bulan. Lagi apply 2 visa.
Nah itu pertanyaan gue selanjutnya. Kenapa lu bisa nih udah bertahun-tahun travel tapi nggak pernah burn out? Soalnya case gue tuh kayak sekarang jadinya pengen nyari stability justru. Oke. Jadi pengen diem di tempat lama. Kalau dulu tuh tiap ada jendela tuh kemana. Paling kemarin dari Afrika, terus lu terbang ke Amerika, terus ntar lu muter-muter lagi di Asia. Dalam Indonesia juga lu dalam negeri kesana kemari. Jujur burnout sih iya sih. Tapi it's what keep me going aja. Yeah. Dan fortunately or unfortunately, it's my job. Jadi kayak when I stop traveling, then I have nothing to do. Tapi jadi kalau pikir, andaikan ini bukan jadi bagian dari pekerjaan lu bakal seagresif itu nggak sama traveling? Mungkin nggak pastinya, karena I have other routine. Ya. Apa yang lu rasa harus dikorbanin gara-gara lu ke keperluan travel ini? Jam main sama teman sih. Jadi hangout gitu kebanyakan nggak bisa ikut karena lagi di luar kota. Yeah. Tapi the bright side to that adalah I have friends everywhere. Cuman ya kayak quality-nya nggak bisa depth-nya itu intimate ya. Sama yang ketemu-temu Iya. terus gitu loh, sama teman yang ketemu terus. Untungnya ada. Jadi lu kenal banyak orang dalam surface level gitu. In a sense, yes. In every city gitu. Jadi misalnya, let's say randomly, I go to Samarinda, I know who to contact gitu. Tapi udah nongkrong doang. Yeah. Selama lu keluar kemarin, lu sempet kangen makanan Indo nggak? Oh yes, of course. Makanan dari negara apa yang menurut lu paling ngingetin sama Indo? Yang paling ngingetin? Iya, yang kayak yang mirip berarti? Bisa jadi mirip atau kayak menurut lu cukup homey lah rasanya. Yang paling ngingetin sama Indo? Yang paling mirip berarti harus comfort food lu lah atau? Oh, Asian sih tetap. Asian ya? Soalnya kalau gue di luar tuh, kalau nyari comfort food, pasti gue nyari kayak Indian atau apa. Iya. Karena menurut gue paling tanda kutip mirip. Bayarin kemarin. Lu mau dibayarin? Kita udah bayar. Bye. Anyway, sorry for the distraction guys. Tadi sampai mana? Kusin apa yang paling cocok? I would say Japan sih. Oh ya, Japanese. Mana lu juga udah lama tuh di China kan? Apa yang bikin lu punya daya tarik ke China? Gue tahu maksudnya ada roots lu di sana ya. Dan lu kayak sering cerita juga soal lu kayak menjelajah tentang roots lu lah. Lu bisa cerita lebih nggak tentang itu? Kayak kenapa emang sepenting apa sih nyari roots buat lu? I think it gives you a sense of like where you belong and where your origin is from. Other than that, China is a very big country kan. Terus dia paket komplit saking gede, jadi kayak mau cari apapun ada. Gurun ada, gunung salju tinggi ada, budaya ada, kota maju ada, history ada banget. Ini kayak satu paket komplit gitu, dan negaranya besar banget. Sampai sekarang, dan bahkan kalau terus-terusan explore gitu, aku nggak merasa bisa selesai, saking banyaknya yang bisa dieksplor. And ada beberapa nilai-nilai sejarah yang sangat menarik, misalnya kayak I went to a Tibetan village once yang full Catholic. Oh ya. Gitu. Nggak full sih, tapi budaya Katoliknya persis gitu. Dan di situ jarang nggak ada kayak gitu? Jarang, karena Tibetan is connected to Buddhism. Buddhism ya. Jadi pas lu ketemu ada komunitas Katolik itu, perasaan apa yang dibangunin dalam diri lu? Jadi itu tuh memang sengaja gue nyari, karena I've seen videos about it gitu. Cuman to actually visit there itu ada in shock dikit karena oh damn, people are really religious gitu. Yeah. I joined
pemberkatan rumah gitu misalnya. People actually pray. Dan villagersnya tuh ngumpul beneran gitu. Seperti halnya tempat-tempat Katolik di seluruh dunia. Dan menurutku, pertama mungkin kayak stereotype tentang Tiongkok, tentang China adalah kayak, oh you cannot believe in the religion gitu. Gak beragama gitu ya. Which is not completely true. Kedua, it's a Tibetan village. Yang dimana orang-orang Tibet tuh mostly Buddhist. Mau teh manis? Ini belum di... Oke, ada yang okay. Ambil aja. Is that yours atau? This is mine. Okay, thanks. This is yours. Jadi it's a very big country. Terus sebagai orang yang suka sejarah like me gitu, you can explore so many things. Dan sejarahnya tuh benar-benar yang kuno banget sebelum Masehi gitu. Ya. Tentu di luar daripada itu, lu juga dikenal sebagai seorang tanda kutip influencer ya. Lu seneng nggak kalau ada orang yang refer lu sebagai influencer misalnya? Jujur, ya oke. Padahal enggak. It's not something to be proud of. Yang dilebih-lebihkan gitu nggak sih? Karena gini, beberapa orang tuh nggak suka dipanggil influencer. Kayak I'm okay karena itu mereka fakta. itu negative connotation. Tapi kalau lu oke. I'm okay karena fakta. Kapan sih lu pertama kali bikin video tuh? Pertama kali bikin video? Iya. Waktu kecil. YouTube. Sebagai yang lu garap sebagai influencer. Oh. Well, ini definitionnya agak susah ya. Define-nya kapan? Karena jadi influencer tuh. Okay, I started uploading routinely gitu aja ya. 2018. 2018. Gue inget banget itu. Gue masih SMA. Dan ya teman-teman seumuran tuh semua nonton Leo. Dan sekarang udah terasa udah 7 tahun setelahnya ya. Lu ngeliat Lagi ada. Yuk. Justru dia juga sangat-sangat ini ya. Menurut gue ngebuka jalan bagi banyak kreator lain kan yang Amin. entah di space yang sama atau space yang berbeda. Menurut gue Leo salah satu yang ngebuka jalan. Nah terkait dengan ini sebenarnya pertanyaan lanjutannya, lu ngelihat ada perubahan nggak di influencer space ini? Karena gue nanya ini tuh karena kita tahu kan kalau pekerjaan sebagai public figure nih nggak jarang yang ada bisa selamanya gitu. Bahkan orang yang at the top of their game aja bisa 5 tahun di atas kayak artis-artis atau kayak pemain film gitu. Tapi setelah itu ya mereka harus terima fakta bahwa ini ada newcomers baru yang dateng kah, atau mereka nggak tanda kutip laku itu kah. Lu kan ada 7 tahun nih, berarti termasuk kayak veteran lah tanda kutip ya. Enggak juga Lu sih. nggak ngerasain itu? Karena yang even longer than 7 years juga banyak. Berarti lu nggak ngerasa ada pressure untuk kayak keep up with perubahan? Mungkin lebih kayak pemahaman bahwa dunia influencer ini adalah sebuah hal yang lumayan baru compared to other industries kayak misalnya finance atau let's say law atau apapun yang udah ada dari dulu gitu. Ya dunia sosial media ini lumayan baru karena lihat TikTok aja 5 years ago nobody was yes gitu. Dan yes, it's a very dynamic industry. Dan karena it's very dynamic and it's related to technology. Harus kitanya yang ngikutin, bukan dia yang nyari kita gitu. Kayak misalnya I was once anti TikTok, you know, bro. I was once anti TikTok. I was being very idealistic lah. Kenapa? Karena kayak there was sampai sekarang sih TikTok tuh masih banyak kayak konten joget-joget, you know, velocity, jamet-jamet gitu, Tia Monica gitu kan, and it's fine gitu. Maksudnya it goes back to you. Kalau misalnya lu nggak mau joget ya nggak apa-apa. There are other type of contents yang bisa lu buat yang nggak harus joget-joget gitu. Benar. Tapi framingnya di awal-awal TikTok hadir itu adalah kayak jamet gitu. Joget gitu. Cenderung negatif ya. Jadi enggak juga, banyak sisi positifnya, cuman there's that stereotype. Iya. Which
sebagai orang yang nggak terlalu joget-joget tuh kayak what's this gitu. Jadi I was questioning tapi nggak pengen belajar pada saat itu gitu. Sampai ketika I realized people are actually growing more on that platform, on the newer platform gitu. Maybe 5 years from now ada sosial media baru yang beat TikTok. Nah, tapi I think TikTok is the platform now. Ya, tapi di Karena YouTube growth-nya gila. lu ngerasa perbedaannya? Ngerasanya tuh kayak jadi ada banyak sekali kreator baru dan ini nggak cuma di Indonesia gitu. I have friends sesama kreator, sesama influencer juga yang dari luar negeri tuh growth-nya kita sama-sama setuju bahwa growth TikTok tuh gila, berkali-kali lipat YouTube. Bukan berarti YouTube ditinggalin, enggak sih. I think semuanya punya market sendiri-sendiri. If you make good videos, if you make good contents, then your viewers are still gonna be there. In my case, YouTube-ku tetap ada yang nonton gitu. Tetap. Ya, tapi ya beda-beda aja mungkin. YouTube-ku sekarang lebih kayak family type, yang nontonnya bareng keluarga, terus bareng. Karena sekarang videoku udah kayak di atas 30 menit semua gitu. Jadi it's not short form gitu loh. So people watch it when they eat misalnya, bareng-bareng keluarga dinner gitu. Banyak yang bilang, thank you ya Leo udah jadi teman makan gitu. Versus TikTok yang very short form, terus kayak tinggal swipe, you know? Two different markets gitu. Tapi bukan berarti gak ada orang yang nonton YouTube lagi, enggak. Menurutku ada. Tetep. Dan lu salah satu buktinya, karena gue kemana-mana tuh kayak ngobrol sama content creators yang lain kan. Sama gue di Jakarta tuh banyak kayak networking, collabs gitu. Semuanya bisa bilang kalau ngomongin YouTube, lu termasuk yang kualitasnya masih sangat konsisten sampai sekarang gitu. Amin, thank you. Dan menurut gue tuh, gue penasaran lu bisa adaptasinya tuh gimana setiap masa gitu. Apa yang lu coba tonjolin dalam dari storytelling lu misalnya? Kenapa orang bisa nonton lu tuh jadi pengen ajak keluarganya makan, tapi misalnya nonton channel lain kayak ya udah gitu. Oke. To be honest, ini topik yang lumayan susah sih karena banyak banget aspek yang bisa dibicarain gitu. Tapi jujur, lately aku merasa kenapa banyak orang yang nonton family gitu. Karena banyak fakta-fakta unik atau kayak insight baru dari sebuah destinasi traveling. Apalagi yang mainstream kayak misalnya Suriname gitu. Siapa sih orang Indonesia yang pergi ke Suriname buat actually make videos? Gak banyak gitu. Mungkin ada, selain aku banyak, tapi nggak banyak lah. Tapi yang bisa kemas info-info itu dalam bentuk video buat orang tonton tuh nggak banyak gitu. Atau misalnya kayak kemarin ke Mongolia gitu. Mungkin orang Indonesia yang kesana ya adalah pasti setiap tahun. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka buat video untuk orang tonton gitu? Enggak mungkin. Jadi lebih ke sana sih untuk menjawab pertanyaanmu. Ya banyak kayak hal-hal baru, insight-insight baru, and it's real gitu. Aku ajak penonton tuh buat jalan-jalan online gitu, buat ikut ngerasain. Dan kebanyakan memang ada sisi hands on-nya. Jadi ngobrol sama warlock langsung di sana, terus kayak makan makanan langsung. Dan berkat dari video-video Leo ini jadi banyak banget orang Indonesia sekarang yang mulai berani buat keluar ya, buat solo traveling. Cuma lu ngeliat ada ini nggak sih, kayak beberapa kayak hal-hal yang dilakuin sama banyak traveler Indonesia yang menurut lu disayangkan gitu. Kayak menurut gue kadang ngeliat beberapa yang masuk reels ya, misalnya dia ke India nih, atau ke mana gitu, tapi agak sedikit disrespectful gitu. Maksudnya Contohnya? Dia ke India sebagai orang Indonesia kan, tapi dia memperlakukan orang India tuh kayak NPC, ngerti nggak? Jadi kayak pokoknya di perindavan-perindafanin lah, atau dia kayak tunjukin yang sisi-sisi jeleknya doang misalnya. Padahal kan kalau showing both sides oke ya, tapi misalnya dia sengaja nih nyari makanan yang nggak rapi atau yang bagian-bagian kumuhnya, tapi itu doang karena itu yang disukain orang gitu. Jadi actually I think it goes back to the creator sih. Menurutku selama it's not a false information then it's okay, karena ujung-ujungnya tetap viewers yang menilai gitu. Ya kan? Cuman
Yang disayangkan menurutku adalah kalau ada information yang misleading gitu. Ya. Tapi I can understand kenapa mereka buat konten-konten seperti itu, karena memang main viral atau kayak nggak banyak orang yang tahu. Ya, mekanisme pasar lah ya. Iya. Tapi to be fair lu juga belajar bahasa Sunda, bahasa ini semuanya ya. Iya. I feel like I have this responsibility buat memperkenalkan more about my country gitu. Gak cuman ke orang Indonesia aja, tapi ke orang luar juga gitu loh. Karena traveling is quite new di Indo. Gak banyak orang yang punya privilege itu gitu. Betul. Jadi I take that privilege and I take that responsibility buat introduce, oh this is my country gitu loh. Kita dari Sabang sampai Merauke, soto aja ada berapa ratus, soto doang nih gitu. Belum nasi apa, itu banyak banget gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh explore luar negeri, explore Indonesia sendiri pun nggak ada habisnya gitu. Cuman I find the right balance, ya selain dari explore luar negeri, tetap negara sendiri harus dieksplor. Tapi banyak yang bilang kalau di Indonesia tuh sering kali Harganya mahal. Iya mahal kan. Justru kadang lebih murah ke luar negeri, ke Asia Tenggara mana gitu. Bener nggak? Yes, that's a fact. Tapi menurutku ada alasannya juga, karena memang supply demand-nya belum memadai aja. Lebih banyak demand untuk ke luar negeri daripada let's say ke timur gitu. Iya. Ke Indonesia Timur, it's very expensive karena ya supply-nya nggak banyak. Jadi bisa nggak kita berkesimpulan kalau misalnya lebih banyak orang Indonesia yang pengen travel dalam negeri, otomatis harga-harganya bakal turun juga? Sampai di tahap ekonomi Indonesia bisa kayak punya banyak kota-kota mandiri yang maju gitu, yang saling mendukung, menurutku bisa. Apa ya, kesempatan orang untuk explore timur itu lebih sedikit daripada orang explore Kalimantan, Jawa, Sumatera. Karena it's more towards the unreachable side of Indo aja. Pertama, harga tiket mahal. Kedua, jarang terlalu terekspos. Only lately yang banyak viral lagu NTT. Kakak lihat ada tambah manis gitu. Tuh. Sebelum itu nggak banyak orang yang explore timur gitu. Atau kalau explore timur banyak pun ya kepada yang privilege aja. Ya. Not many people have the chance to. Ya biasanya beli paket-paket yang eksotik gitu ya. Tuh. Dan it's untouched aja. Do you know my content yang selamat datang ke SD dengan toilet view? Iya, tahu. Itu went viral everywhere. Iya. Ya kayak as simple as that, yang bagi Sampai orang media sana mainstream tuh, juga cover. iya, bagi orang sana tuh udah makanan sehari-hari kayak view-nya udah biasa. Tapi buat orang yang tinggal di Jawa, cakep banget gitu. Iya. Ya sesimpel itu. Saking Jadi, terdisconnect-nya gitu ya. iya, dan nggak accessible. Padahal sebenarnya di timur tuh cantik-cantik gitu. Tapi to be fair, setiap tempat punya kecantikan masing-masing gitu. Cuman ya memang belum ke expose aja. Orang tuh lebih perlu banyak perbandingan aja sih sebenarnya. When you get to travel a lot gitu, lu dapat insight-insight baru yang sebelumnya lu nggak tahu. As simple as that sebenarnya. Jadi ketika dapat insight itu, lu bisa mikir kritis. Oh damn, ternyata negaraku selama ini banyak problemnya. Iya. Ternyata kok negara ini enak ya gitu. Sesimpel itu misal. Jadi you get to compare. Benar. Nah, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri gitu. Iya. Traveling in Indo sendiri pun kayak misalnya ke timur. I take it as an example gitu ya. Di timur kemarin aku baru balik bulan Agustus lalu. Buat orang ngambil air aja itu harus hiking naik turun sungai gitu. Buat ngambil air loh. Padahal it's a basic commodity. Iya. Yeah, when you get that comparison, you get to think gitu. Oh, ternyata all this time aku masih sering buka keran seenaknya gitu. Meanwhile di bagian Indonesia yang sana ada orang yang buat ngambil air aja itu effortnya luar biasa. Nah, comparison seperti ini yang sebenarnya nggak nyampai ke orang-orang yang tadi kamu bilang. Gitu. Thank you Leo. Thanks bro.